Bab 291-295. Bab 291, Maju ke Bintang 7, Tes Terakhir. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Pada saat ini, energi alami di dalam ruangan berfluktuasi agak intens. Banyak riak energi yang terlihat dengan mata telanjang yang bergelombang dan bergulir keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Bajunya bengkak sampai menggembung. Di wajahnya yang muram, cahaya hijau samar terlihat sebagian. Saat energi alam sekitarnya dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, gelombang demi gelombang, cahaya hijau di wajahnya juga tumbuh semakin padat. Pada akhirnya, cahaya berwarna hijau hampir menutupi seluruh wajahnya. Kekuatan di dalam tubuhnya juga secara bertahap dinaikkan. Ketika kekuatan yang meningkat mencapai tingkat tertentu, energi yang berfluktuasi di sekitarnya tiba-tiba berhenti secara tiba-tiba. Pakaian bengkak di tubuh Xiao Yan tampak menegang dan tidak bergerak lagi. Jeda yang aneh dan hening ini berlanjut selama hampir 10 detik. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Api berwarna hijau langsung berguling dan melonjak sebelum segera dan dengan cepat menghilang. Cahaya ganas tiba-tiba keluar dari dalam matanya yang gelap. Dengan tubuhnya yang mempertahankan mode latihannya, Xiao Yan membuka mulutnya. Udara keruh berwarna agak hitam dimuntahkan. Udara hitam melayang ke atas. Apapun yang menyentuhnya benar-benar berkarat. Itu terus naik sampai menimbulkan lubang kecil di atap sebelum akhirnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah sinar matahari. Setelah menghembuskan nafas yang keruh, cahaya sengit di mata Xiao Yan juga diam-diam menarik diri. Pakaian yang kaku sekali lagi menjadi lembut saat mereka menempel di dekat kulit Xiao Yan. Kekuatan mengesankan yang tersisa di dalam ruangan juga ditarik ke dalam tubuhnya. Bintang 7 Dousi. Saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya, perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit mabuk. Meskipun dia tahu bahwa menurut kecepatan dia maju dari sebelumnya, dia cepat atau lambat akan naik ke tingkat 7 bintang. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap racun pembakaran, dinalan Jie 3 kali akan cukup baginya untuk menaikkan level. Energi dalam tubuh Do Wang sangat besar dan melonjak. Saya hanya menyerapnya 3 kali, tetapi energinya cukup untuk membuat saya menaikkan level, Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya berputar aneh. Mendengar gelombang suara retak tulang yang jernih dari dalam tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum puas. Transaksi ini tampaknya merupakan tawaran yang cukup bagus. Xiao Yan meletakkan kedua telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit energi. Tubuhnya melesat ke atas dengan cara yang lentur. Setelah itu, dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Dia bertepuk tangan, melihat sekeliling dan bergumam dengan cemberut, mengapa dia masih belum kembali. Xiao Yan merenung sejenak dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya pada upaya yang sia-sia. Dia kemudian membuka pintu dan berjalan keluar. Besok adalah saat Grand Meeting akan dimulai. Dia perlu pergi ke asosiasi untuk menanyakan tentang berbagai jenis kompetisi di Grand Meeting dan metode di mana tes dilakukan sekarang atau dia akan memulai dengan langkah yang salah. Setelah keluar dari penginapan, Xiao Yan berdiri di jalan dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat langkahnya dan berjalan menuju gedung asosiasi alkemis yang menjulang tinggi di mana orang setidaknya bisa melihat sudutnya dari jauh. Selama berjalan di sana, Xiao Yan tercengang menyadari bahwa beberapa jalan utama di kota sudah memiliki unit ksatria bersenjata lengkap yang berpatroli. Jelas, ini karena pertemuan besar alkemis yang akan segera dimulai. Lagi pula, jika keributan terjadi pada pertemuan besar seperti itu akan memiliki banyak dampak besar yang berbeda pada kekaisaran. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran perlu mencegah kemungkinan seperti itu. TL, ya, ksatria. Orang dengan kuda plus baju besi plus bukan kavaleri, tentara. Koreksi saya jika salah tapi cukup yakin satu-satunya kata untuk mereka adalah ksatria. Setelah perlahan berjalan melewati beberapa jalan lebar, asosiasi alkemis besar akhirnya muncul di depan mata Xiao Yan. Mengamati pintu masuk yang bahkan lebih padat dibandingkan 2 hari yang lalu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada banyak alkemis yang ingin mengungkapkan kecemerlangan mereka di pertemuan besar ini. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Xiao Yan perlahan menyilangkan langkahnya dan memasuki asosiasi. Dia membalikkan langkahnya dan menerobos kerumunan manusia. Dia baru saja mengikuti arus manusia dan memasuki asosiasi ketika gangguan terjadi tidak jauh di belakangnya.
Tatapan sekitarnya terlempar. Aliran manusia di depan telah berhenti masuk dan Xiao Yan terpasang di tengah. Dia menghela nafas tanpa daya, sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat sumber keributan. Sumber keributan itu adalah kereta kuda yang memiliki aura bangsawan yang agung. Di depan kereta kuda, ada dua kuda yang memiliki rambut seputih salju tanpa kotoran sedikit pun menariknya diam-diam. Seekor binatang aneh yang memiliki api berwarna biru naik dari tubuhnya tergambar pada brokat kuning keemasan yang mengelilingi kereta kuda. Binatang aneh itu berukuran besar dan memiliki penampilan yang ganas, memancarkan perasaan yang samar-samar akan menakuti hati orang-orang yang melihatnya. Lambang Kekaisaran. Menatap lambang binatang aneh yang namanya luput darinya, Xiao Yan bergumam pelan. Sebagai warga Kekaisaran Jiama, ia mampu mengidentifikasi lambang Kekaisaran Jiama Empire. Mengelilingi kereta kuda, ada lebih dari 10 orang yang terbungkus jubah hitam yang menyertainya. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang berjubah hitam ini dan matanya menyusut. Dari inderanya, 10 orang berjubah hitam plus ini benar-benar memberinya perasaan bahaya. Ini benar-benar layak menjadi keluarga Kekaisaran Jiama Empire. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiao Yan berseru sedikit di dalam hatinya saat tatapannya terlempar ke tempat tirai kereta itu berada. Seseorang berjubah hitam melangkah maju dan dengan hormat mengangkat tirai kereta. Ketika orang berjubah hitam melakukan ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan orang berjubah hitam lainnya dengan cepat membentuk lingkaran yang stabil selama gerakan kecil, menjaga kereta kuda di tengah-tengah mereka. Pada saat yang sama, banyak tatapan yang setajam elang melesat keluar dari orang-orang berjubah hitam saat mereka menyapu bolak-balik di depan kerumunan manusia yang penuh sesak di sekitarnya. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, giok putih salju seperti tangan halus terulur keluar dari kereta. Itu dengan anggun memegang pegangan pintu kereta. Setelah itu, sosok cantik perlahan berjalan keluar dan muncul di hadapan semua orang. Orang yang muncul mengenakan gaun berwarna ungu yang memiliki garis berwarna perak yang tertanam di dalamnya. Penampilannya yang indah, di bawah pengaruh keluarga kekaisaran, samar-samar merembes keluar kehadiran mulia yang mengesankan yang merupakan hak kesulungannya. Sabuk berwarna ungu dikenakan di pinggangnya yang sempit dan halus, memperlihatkan pinggang kecil itu dengan jelas dan tajam. Usianya tampaknya tidak terlalu tua, tampak mirip dengan Xiao Yan sebelum dia mengubah penampilannya. Wajah cantiknya mengandung senyum, tampak anggun dan tenang. Namun, setiap kali tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan dapat menemukan bahwa wanita muda yang terlihat sangat anggun ini memiliki senyum aneh dan aneh yang melintas di matanya yang berair. Jelas, ini berbeda dari permukaan yang dia tunjukkan yang sepertinya menyukai ketenangan. Seorang wanita benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya dan tidak lagi menatap wanita muda yang sangat luar biasa ini. Tes-tes, sungguh gadis yang cantik, menyaksikan wanita muda yang muncul, gelombang sorakan segera meletus dari kerumunan manusia di sekitarnya. Sejumlah tatapan panas dengan cepat terlempar. Meskipun status wanita itu sangat mulia, tampaknya tidak pantas untuk mengambil keuntungan dari kerumunan besar dan membiarkan mata mereka sedikit kurang ajar. Hihi. Ini adalah putri kecil dalam keluarga Kekaisaran Jiama Empire. Saya mendengar bahwa gurunya adalah wakil ketua Grandmaster Kiemier. Karena dia telah muncul di sini kali ini, kupikir dia pasti datang karena pertemuan besar alkemis. Ada cukup banyak individu yang berpengetahuan luas di antara kerumunan manusia yang berhasil mengidentifikasi wanita muda itu setelah melihat penampilannya. Dia tampaknya tidak setua itu, namun dia sebenarnya di sini untuk bersaing di Grand Meeting. Bakat pemurnian putri kecil adalah sesuatu yang bahkan ketua telah memuji tanpa henti. Jangan hanya melihat usianya yang masih muda. Saya telah mendengar bahwa setengah tahun yang lalu, dia sudah melangkah ke tingkat 3 alkemis. Petik 2. Mendengar ini, ada kegemparan langsung di kerumunan sekitarnya. Beberapa alkemis parubaya yang lebih tua mengangkat tangan mereka dengan wajah agak merah dan menutupi lencana tingkat di dada mereka karena malu. Terjepit di antara kerumunan manusia, Xiao Yan mendengar percakapan orang-orang ini dan kejutan melintas di wajahnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian ungu yang berjalan ke asosiasi dengan dukungan orang berjubah hitam. Dia berkata pelan dalam hatinya, memang, selalu ada seseorang yang lebih baik. Benar-benar tidak terduga bahwa wanita muda yang tampak sangat lemah ini sebenarnya adalah alkemis tingkat 3.
Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan tidak merasa bahwa ini sangat tidak terduga. Dengan dasar yang kaya dari kerajaan Kekaisaran Jiama, selama putri kecil ini memiliki bakat dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang alkemis, mereka dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat ditumpuk di pegunungan untuk dengan mudah membangunnya menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, bakat putri kecil ini dalam memurnikan obat-obatan cukup bagus. Oleh karena itu, memiliki pencapaian seperti itu sesuai harapan. Di bawah perlindungan sekelompok orang berjubah hitam yang tubuhnya diselimuti oleh aura gelap dan dingin, wanita muda berpakaian ungu itu melewati kerumunan manusia yang penuh sesak tanpa menemui halangan. Setelah itu, dia menyombongkan diri ke dalam asosiasi alkemis. Saat bagian belakang wanita muda yang tampak anggun menghilang dari pandangannya, Xiao Yan mengangkat bahu dan memutar tubuhnya sedikit. Seperti seekor loah, dia meremas melewati kerumunan manusia di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan cepat melompat ke bagian dalam asosiasi. Setelah menyingkirkan lapisan terakhir dari aliran manusia, daerah sekitarnya akhirnya menjadi luas. Dia menatap aula yang luas dan mengembuskan napas panjang. Menyeka keringat di dahinya, Xiao Yan berjalan menuju area barat aula seolah-olah dia telah berjalan di sana berkali-kali. Dua penjaga dari terakhir kali masih ada di pintu masuk ke wilayah barat. Ketika mereka melihat Xiao Yan tiba, mereka tidak menghentikannya seperti sebelumnya. Setelah membungkuk dan menyapanya, mereka tidak mengganggunya ketika dia masuk. Melihat situasi ini, tampaknya Aotuo telah memberi mereka instruksi khusus untuk Xiao Yan. Melihat penjaga tidak menghentikannya, Xiao Yan dengan senang hati menyelamatkan beberapa masalah. Dia berjalan ke koridor dan perlahan menaiki tangga. Akhirnya, dia berhenti di luar kamar Aotuo sejak terakhir kali. Dia mengetuk pintu dengan lembut, menunggu suara Aotuo dari dalam sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. Hanya Aotuo yang duduk di ruangan itu. Pada saat itu, dia sedang memperhatikan Xiao Yan yang masuk sambil tersenyum. Rekan kecil, kamu cukup tepat waktu. Xiao Yan tersenyum dan duduk di kursi di samping Aotuo. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil tertawa. Haha, aku tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menanyakan tentang format kompetisi. Apakah dilakukan dengan undian atau dengan cara lain? TL, menggambar banyak sama dengan meminta satu orang secara acak naik pada satu waktu. Banyak sekali kompetitor yang mengikuti kompetisi ini. Jika kompetisi mengandalkan undian satu per satu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aotuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jarinya menggambar persegi panjang yang sangat besar di permukaan meja saat dia melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Semua alkemis dalam kompetisi akan berpartisipasi pada saat yang sama di platform besar. Di sana, Anda akan memiliki beberapa putaran dan persyaratan untuk kompetisi secara bertahap akan menjadi lebih sulit. Ketika saatnya tiba, itu akan seperti saringan yang menyaring partikel pasir, dengan cepat menghilangkan partikel yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang mampu bertahan paling lama adalah yang terbaik di antara para peserta. Siapapun yang mampu menonjol di antara yang terbaik, akan menjadi pemenang terakhir. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Adegan ratusan atau ribuan alkemis menaikkan api mereka dan memurnikan obat pada platform yang sama pasti sangat spektakuler. Hehe, kamu benar-benar ingin melihat pemandangan seperti itu, bukan? Jangan takut ketika saat itu tiba. Saat itu, ketika saya pertama kali berpartisipasi, saya juga terkejut. Grandmaster Aotuo tertawa, sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Betul sekali. Ada daftar nama di sini. Mengapa Anda tidak melihat-lihat? Ini semua adalah pesaing dengan kemampuan hebat yang akan berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Aotuo mengambil gulungan kertas dari meja dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia segera menambahkan, ini adalah dokumen internal. Menurut aturan, saya tidak bisa membocorkannya kepada orang lain. Petik 2. Xiao Yan agak penasaran saat menerima gulungan kertas itu. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia perlahan membukanya. Daftar nama panjang memiliki setidaknya 20 hingga 30 orang dengan kemampuan yang tidak buruk. Xiao Yan menyapu pandangannya dan alisnya tiba-tiba terangkat. Dia menyadari bahwa Liu Ling sebenarnya ada di daftar nama dan itu sangat dekat dengan yang teratas. Jelas, nama penerus Pilking bukan hanya sesuatu yang diperoleh dari membual. Putri kecil ini seharusnya dari keluarga kekaisaran kan.
Xiao Yan menunjuk putri kecil yang berada di peringkat kelima dan bertanya. Ya, apakah kamu melihatnya? Aku baru saja melihatnya sebentar di pintu masuk. Saya tidak menyangka namanya begitu dekat ke depan. Xiao Yan tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan peringkatnya. Jangan memandang rendah gadis itu. Di bawah dukungan kekuatan keluarga kekaisaran, dia memiliki begitu banyak kartu tersembunyi yang akan membuat orang terpesona. Ao Tuo tersenyum dan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melihat informasi di daftar nama dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke Ao Tuo. Pesaingnya memang sangat kuat. Hanya menghitung alkemis tingkat 3, sudah ada 13 dari mereka. Petik 2. Ini memang sedikit merepotkan dan kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk ini. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Ao Tuo mengangguk dan berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia bertanya, apakah Grand Meeting dimulai besok? Apakah saya masih perlu melakukan sesuatu sekarang? Petik 2. Haha, memang, kamu masih perlu melakukan sesuatu. Anggap ini ujian terakhir sebelum kompetisi. Orang luar tidak memiliki putaran tes ini tetapi pesaing yang direkomendasikan oleh kami, kepala cabang, harus melewati putaran ini. Ini dapat dianggap semacam tes sebelumnya di mana asosiasi menilai kemampuan kami untuk memilih orang. Jika seseorang tidak dapat lulus tes ini, maka rekomendasi kami akan kehilangan efeknya. Ao Tuo berdiri, tersenyum dan berkata, ikuti aku. Di tempat ini, Anda akan dapat melihat beberapa lawan kuat di daftar nama. Petik 2. Ya, Xiao Yan mengangguk, berdiri dan mengikuti Ao Tuo. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan dan berjalan di sepanjang koridor yang tenang untuk sementara waktu. Begitu mereka berada di ujung, mereka mendorong membuka pintu di samping dan perlahan-lahan masuk. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat saat mereka berjalan melewati pintu, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menyipitkan matanya. Dia akhirnya membukanya begitu dia beradaptasi dengan cahaya. Muncul di depan mereka adalah aula dalam yang luas yang didekorasi dengan cara yang cukup klasik. Saat ini, aula dalam memiliki beberapa orang yang berdiri berpasangan dan bertiga. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini dan agak terkejut menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini, yang tampak sangat muda, sebenarnya berada di level alkemis tingkat ketiga. Putri kecil kekaisaran yang dia lihat di pintu masuk utama beberapa waktu lalu juga ada di antara mereka. Tatapannya berputar sekali lagi dan dengan alis terangkat, akhirnya berhenti pada seorang pemuda tampan yang sedang berbicara dengan beberapa alkemis tingkat 3. Liu Ling. Mendengar suara pintu terbuka, semua orang di aula yang berbisik secara pribadi menghentikan percakapan mereka. Pandangan mereka beralih ke pintu. Ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka semua tertegun sejenak. Tatapan mereka kemudian melayang ke arah lencana alkemis tingkat 2 di dadanya dan ekspresi mereka membawa beberapa ejekan. Putri kecil, yang bersandar di dinding, dikelilingi oleh beberapa alkemis dengan cara yang mirip dengan bintang yang melengkung di sekitar bulan, juga melirik Xiao Yan. Namun, setelah dia melihat lencana tingkat di dadanya, dia benar-benar kehilangan minat. Dia dengan malas meregangkan dan lekuk tubuhnya mengaitkan tatapan pria di sekitarnya. Tatapan Liu Ling dengan malas menatap Xiao Yan. Pintu masuk yang terakhir juga menyebabkan Liu Ling sedikit terkejut. Namun, dengan cepat mengikuti ini, senyum lembut gelap muncul di wajahnya, tampaknya menyembunyikan niat jahat. Xiao Yan menurunkan alisnya sedikit. Tatapan berbeda di aula besar tidak memengaruhinya. Tangannya terkulai di depan lengan bajunya. Wajah acuh tak acuhnya seperti seorang biarawan tua. Namun, tawa dingin yang samar diam-diam muncul di dalam hatinya. Bab 292, Memperbaiki. Hei, Old Ao, apakah kamu juga membawa seseorang? Selama suasana di aula sangat sunyi, tawa lama terdengar. Xiao Yan mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangannya. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang tua mengenakan jubah alkemis berdiri dengan senyum di platform tinggi yang terletak di sisi kiri aula. Suara dari sebelumnya datang dari salah satu pria tua berambut putih salju. Itu adalah wakil ketua asosiasi, Kiemier. Dia juga guru putri kecil. Ao Tuo tersenyum dan melambai pada lelaki tua itu sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit. Abaikan saja mata orang-orang sombong ini. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu, bakat mereka secara alami sangat luar biasa. Diharapkan mereka semua akan sedikit bangga.
Mereka tidak akan memperhatikan mereka yang belum mencapai level mereka. Sebagian besar anak muda hari ini yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Ao Tuo melirik orang-orang muda di aula, menepuk punggung Xiao Yan dan menghiburnya. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Ikuti saya untuk bertemu dengan orang-orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam kekaisaran Jiama. Saat Ao Tuo berbicara, dia memimpin jalan menuju platform yang menjulang tinggi di samping. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tetapi hanya bisa mengikuti. Ao Tuo dengan cepat berjalan menaiki platform tinggi. Dia tersenyum dan berbicara dengan orang-orang tua di sekitar usianya untuk beberapa waktu. Xiao Yan diam-diam berdiri di belakangnya dan tidak mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menyapa mereka. Ao Tua, apakah ini pesaing yang mewakili kota Black Rock Anda kali ini? Setelah berbicara sambil tersenyum sebentar, pria tua dengan rambut berwarna putih salju itu tersenyum sambil menatap Xiao Yan yang berdiri di samping dan bertanya. Xiao Yan mengangkat pandangannya sedikit. Dia memandang pria tua ini yang jelas memiliki posisi cukup tinggi di asosiasi alkemis. Dia mengenakan jubah alkemis yang dibuat dengan indah sementara wajahnya yang penuh kerutan berisi senyuman dan matanya yang sedikit menyipit tenang dan lembut. Sekilas, dia tampak seperti lelaki tua biasa tanpa aura yang terlalu istimewa, dengan pengecualian jubah panjang yang mewakili statusnya dan 4 riak berwarna perak yang memancarkan cahaya aneh di dadanya. Namun, orang tua biasa ini mengendalikan hampir setengah dari kekuatan asosiasi alkemis. Saat Xiao Yan menilai Kiemier, yang terakhir juga melakukan hal yang sama padanya. Penampilan biasa Xiao Yan juga tidak memiliki poin yang luar biasa. Satu-satunya hal yang menyebabkan Kiemier merasa sedikit aneh adalah ekspresi tenang dari pihak lain. Mampu mempertahankan sikap tidak bergerak ini ketika diawasi oleh seorang alkemis tingkat 4 membutuhkan kekuatan mental yang jarang terlihat di kalangan anak muda. Ah, dia dipanggil Yan Xiao. Potensinya cukup besar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan sekali lagi membuat perkenalan. Ini adalah wakil ketua asosiasi, Grandmaster Kiemier. Senang bertemu denganmu, wakil ketua Kiemier. Xiao Yan tersenyum dan membungkuk sopan pada Kiemier. Rekan kecil, saya harap Anda tidak membuat rekomendasi Ao Tuo menjadi tidak valid. Kalau tidak, itu benar-benar akan menyebabkan dia kehilangan semua wajah lamanya. Melihat lencana tingkat 2 di dada Xiao Yan, Kiemier tak berdaya menggelengkan kepalanya pada Ao Tuo di sampingnya. Dalam kompetisi di level ini, seorang alkemis tingkat 2 akan mengalami kesulitan bahkan untuk memasuki 20 teratas. Saya percaya bahwa saya setidaknya akan dapat lulus ujian ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, bagus kalau kamu punya kepercayaan diri. Namun, karena semua orang yang direkomendasikan oleh kepala masing-masing cabang memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat, oleh karena itu, tes internal ini juga akan mengalami beberapa kesulitan. Kiemier mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Sudah waktunya untuk memulai. Kita seharusnya tidak mengatakan omong kosong lagi. Anda harus turun dulu. Ujian akan segera dimulai. Kiemier tersenyum dan berkata. Xiao Yan mengangguk, berbalik dan berjalan menuruni peron. Setelah itu, di depan semua tatapan anak muda di aula, dia berjalan ke sudut dan berdiri dengan tangan terjulur ke bawah. Ah! Ao Tua, kota batu hitam Anda juga dianggap sebagai kota besar, bukan? Tidak mungkin kamu tidak dapat menemukan alkemis tingkat 3 muda. Mengamati punggung Xiao Yan, Kiemier berbicara tanpa daya ke arah Ao Tuo di sampingnya. Aku percaya padanya. Dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya yang luas, Ao Tuo berkata dengan senyum misterius. Ah, kamu orang tua, jika tidak ada seorang pun dari pihakmu yang memiliki kinerja luar biasa di Grand Meeting, jangan salahkan kami karena pengurangan danamu tahun depan. Hal-hal ini harus dilakukan sesuai dengan buku. Memiliki hubungan yang baik tidak membantu. Kiemier menggelengkan kepalanya dan berkata. Ao Tuo tersenyum dan mengangguk. Dia tidak terus mengkhawatirkan topik ini dan berkata, sudah waktunya. Mari kita mulai ujiannya. Mendengar ini, Kiemier tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di bawah. Jarinya menunjuk ke depan aula. Ada banyak tirai berwarna hitam yang tergantung di dinding di sana. Di balik masing-masing tirai, ada ruang pribadi kecil. Itu adalah ruang pemeriksaanmu. Seperti yang diketahui semua orang,
menyempurnakan bahan obat adalah langkah yang sangat penting dalam menyempurnakan pil obat. Tes kami kali ini adalah untuk menguji kehalusan bahan obat Anda. Di platform di setiap ruangan kecil, bahan obat yang dibutuhkan untuk tes telah disiapkan. Yang perlu kalian semua lakukan adalah menggunakan waktu tersingkat untuk memperbaiki bahan obat menjadi kemurnian tertinggi yang bisa kalian capai. Ketika pasir di jam pasir benar-benar jatuh, mereka yang belum menyelesaikan pemurnian akan dianggap gagal dalam tes ini. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil memperbaiki bahan-bahannya, kami, orang-orang tua ini, akan menjadi jurinya. Jika bahan obat yang telah Anda haluskan tidak memenuhi standar kami, Anda juga akan dianggap gagal dalam tes ini. Hasil dari kegagalan adalah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi utama. Kiemier menunjuk jam pasir di atas meja. Dia melirik orang-orang muda di bawah dan tersenyum tipis. Mendengar hukuman yang begitu berat karena gagal, orang-orang muda di bawah saling berhadapan. Selain sejumlah kecil orang, ekspresi mereka masing-masing memiliki sedikit perubahan. Menyapu pandangannya perlahan di bawahnya, Kiemier tiba-tiba berhenti pada Xiao Yan yang berdiri di sudut dengan tangan terjulur. Dia melihat wajah yang tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun ketika dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan nyata. Baiklah, mulai. Perhatikan waktu jam pasir. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, Kiemier bertepuk tangan sambil tersenyum dan berkata. Mendengar ini, semua orang di aula mulai bergerak dalam kelompok kecil saat mereka menuju ke sisi kiri mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Xiao Yan juga memilih tirai hitam jarak jauh dan hendak masuk ketika tawa ditransmisikan dari belakangnya. Itu menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan membalikkan wajahnya yang tenang. Aku tidak menyangka bahwa saudara Yan Xiao juga dapat berpartisipasi dalam tes internal semacam ini. Sepertinya kita memiliki takdir yang mengikat kita bersama. Liu Ling berjalan mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata. Namun, senyum femininnya menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan samar-samar meliriknya dan berkata, saya hanya ditarik oleh seseorang untuk membuat angka. Saudara Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Meskipun tingkat Anda tidak dapat mencapainya, Anda memiliki objek aneh seperti api surgawi. Saya pikir hasil Anda tidak akan terlalu rendah. Liu Ling menjelajahi pandangannya ke wajah Xiao Yan. Sejujurnya, dia masih sangat ragu apakah Xiao Yan memiliki api surgawi. Lagi pula, ini hanya tebakannya. Meskipun dia secara pribadi bertanya kepada Nalan Yanran, dia tidak memberinya jawaban yang tepat tentang masalah rahasia seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahunya sebelum menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Ini membuat Liu Ling berdiri di tempat yang sama dengan alisnya sedikit menyatu. Kakak Liu, apakah kamu tidak masuk? Sebuah suara yang jelas terdengar di belakang Liu Ling. Putri kecil yang cantik berjalan mendekat, menatap Xiao Yan yang telah menghilang di balik tirai dan tersenyum manis. Saya baru saja bertemu dengan seseorang yang saya kenal. Jika putri kecil memiliki minat, saya dapat memperkenalkannya kepada Anda. Liu Ling berkata dengan lembut sambil memberikan senyum hangat kepada putri kecil. Lupakan saja, seorang alkemis tingkat 2, aku tidak memiliki suasana hati sebaik milikmu. Putri kecil dengan malas menggelengkan kepalanya. Jelas, minatnya terhadap Xiao Yan tidak sekaya Liu Ling. Bagaimanapun, terlepas dari identitas, kekuatan, penampilan, Liu Ling jauh melebihi dirinya. Haha, terserah kamu. Liu Ling tersenyum. Cara putri kecil mengabaikan Xiao Yan menyebabkan dia memiliki kegembiraan di hatinya. Di klan Nalan, kakek Nalan sangat menghargai Xiao Yan, menyebabkan Liu Ling, yang selalu sangat dihormati sebagai seorang jenius, merasa tidak senang di dalam hatinya. Aku akan masuk dulu. Kakak Liu Ling lebih baik tidak kalah dariku. Putri kecil dengan cepat mengedipkan mata pada Liu Ling sebelum memasuki ruangan bertirai hitam dengan cara yang ringan dan gesit. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menatap aula yang telah menjadi kosong dan tidak menunda lagi. Dengan langkah yang nyaman, dia masuk di balik tirai hitam. Sikapnya yang santai menyebabkan Kiemier dan yang lainnya di platform tinggi menganggukkan kepala. Pertanyaan tes kali ini cukup bagus. Memurnikan bahan obat tidak hanya merupakan langkah penting dalam memurnikan obat tetapi juga menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan nyala api. Benda yang sangat kecil ini seharusnya bisa secara kasar menguji beberapa kemampuan dari orang-orang kecil ini.
Mengamati aula besar yang kosong, Aotuo berbalik dan berkata sambil tersenyum ke arah Kiemier. Kiemier tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di kursi di sampingnya, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang bisa mengeluarkan bahan obat halus dengan kemurnian tertinggi. Melewati tirai hitam, sebuah ruangan kecil muncul di hadapan Xiaoyan. Ruangan itu tidak luas, tapi cukup elegan dan rapi. Di dekat dinding ruangan kecil, ada platform batu hijau persegi. Jam pasir ditempatkan di platform batu bersama dengan beberapa bahan obat yang ditempatkan dengan rapi. Berjalan ke sisi platform batu, tatapan Xiaoyan melayang di beberapa potong bahan obat seperti arang hitam. Kejutan jelas melintas di matanya. Dia bergumam pelan, ini sebenarnya adalah daun spiritual besi hitam, yang merupakan salah satu bahan yang paling tahan terhadap panas. Benda ini benar-benar menguras energi seseorang selama penyempurnaan. Orang-orang tua ini benar-benar tidak membiarkan orang lain memiliki ketenangan pikiran. Petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan jarinya mengusap lembut cincin penyimpanannya. Kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja. Xiaoyan mengambil daun spiritual besi hitam, meletakkannya di tangannya dan meremasnya. Setelah itu, alisnya ditekan rapat. Dia bingung apakah dia harus menggunakan api inti teratai hijau. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakan kartu tersembunyinya selama tes pada tahap awal. Jika dia menggunakan api inti teratai hijau pada tes yang begitu mudah, itu tidak diragukan lagi seperti menggunakan palu godam untuk menyembelih ayam. Dengan jentikan lembut jarinya, pil berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Xiaoyan melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Setelah itu, dia meledak. Sekelompok api berwarna ungu segera melonjak keluar dan dipegang di telapak tangan Xiaoyan. Memegang gugusan api ungu ini, Xiaoyan tersenyum lembut. Karena dia telah menelan api ungu, saat itu, dia masih bisa mengendalikan api dengan keakraban yang lebih besar sekarang. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kontrol tingkat tinggi yang dia miliki untuk nyala api hijau, seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari tubuhnya dan mengendalikan kumpulan api berwarna ungu ini saat perlahan-lahan dituangkan ke dalam kuali. Segera, suhu kuali sedingin es mulai naik. Api berwarna ungu melonjak dan menggeliat di dalamnya. Xiaoyan menatap api berwarna ungu cerah dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan daun spiritual besi hitam meninggalkan tangannya dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Api ungu melompat ke atasnya dengan bergejolak, membungkusnya dan memulai kalsinasi yang intens. 10 jari Xiaoyan dengan fleksibel menari di depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan, yang menjadi lebih halus dalam kendalinya, sebenarnya secara bertahap menutup matanya. Dia sepenuhnya mengandalkan perasaannya untuk mengendalikan nyala api. Selama masa penyempurnaan, pasir di jam pasir di atas meja perlahan turun. Bab 293, diuji. Di aula yang sunyi, Kiemier, yang duduk di platform tinggi, memejamkan mata saat dia beristirahat. Di atas meja di depannya berdiri sebuah jam pasir dengan pasir yang jatuh di dalamnya. Setelah suasana hening bertahan untuk waktu yang tidak diketahui, Kiemier adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia melirik jam pasir di mana setengah dari isinya telah jatuh. Dia bergerak sedikit saat dia batuk dengan lembut. Saat batuk lembut Kiemier terdengar, Aotuo dan yang lainnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangkat mata mereka dan memeriksa ruangan sebelum berkata sambil tertawa, sepertinya ujian kali ini cukup sulit. Sampai sekarang, belum ada yang benar-benar keluar. Orang dengan kemampuan ingin menaikkan derajat kemurnian sebanyak mungkin sementara orang dengan kemampuan buruk tertekan dengan cara memurnikan ramuan selama waktu yang dialokasikan. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang keluar dalam waktu sesingkat ini. Kiemier tersenyum dan menjawab dengan samar. Menurutmu siapa yang bisa mendapatkan hasil terbaik? Aotuo menganggukkan kepalanya, mengangkat cangkir teh di depannya dan menyesapnya sebelum bertanya sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakan. Tangan keriput Kiemier dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Dia merenung sedikit sebelum berkata, dari cara saya melihatnya, peluang Liu Ling seharusnya yang tertinggi. Dia memiliki bakat yang cukup bagus. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah mempelajari hampir 30 hingga 40% dari pengetahuan Gu He.
Cukuplah baginya untuk menjadi salah satu yang terbaik dari generasinya. Haha, putri kecil juga tidak buruk. Fondasi keluarga kekaisaran sangat kuat. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak menyiapkan beberapa kartu tersembunyi untuknya kali ini, tidak ada dari kita yang akan mempercayai orang itu. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Meskipun bakat gadis itu cukup bagus, dia jauh lebih lemah dalam hal pengalaman jika dibandingkan dengan Liu Ling. Jika dia tidak menggunakan kartu tersembunyi itu, dia seharusnya sedikit lebih rendah dari Liu Ling. Ini hanya tes pertama, oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menggunakan kartu tersembunyinya. Oleh karena itu, Liu Ling memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hasil terbaik. Ketika berbicara tentang murid kesayangannya, Qiemir tersenyum lagi saat dia berbicara. Ao Tuo tersenyum. Sudut matanya melirik ke ruangan kecil yang ditutupi oleh tirai hitam tempat Xiao Yan berada. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, aku ingin tahu hasil seperti apa yang bisa diperoleh Xiao Yan. Saya berharap itu tidak akan terlalu rendah. Bakatnya pasti tidak kalah dengan Liu Ling atau putri kecil. Mengapa, Old Ao? Apakah kamu masih berpegang teguh pada harapan? Meskipun tindakan Ao Tuo tidak kentara, tetap saja tidak luput dari perhatian Qiemir. Segera, yang terakhir menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Terlepas dari seberapa hebat bakat Yan Xiao, seorang alkemis tingkat 2 akan mengalami kesulitan berjuang untuk menang melawan alkemis tingkat 3 ini. Keke, Ao Tuo tertawa, tapi tidak membantah Qiemir. Dia menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di lututnya sebelum mengguncang kursi yang dimiringkan saat dia diam-diam menunggu hasil tes. Melihat keheningan Ao Tuo, Qiemir juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghela nafas pelan sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke aula yang kosong. Hatinya perlahan menghitung butiran pasir yang menandai waktu. Ketika pasir di jam pasir jatuh sampai hanya tersisa seperempatnya, tirai hitam bergerak tiba-tiba. Segera, beberapa tatapan di platform tinggi itu langsung tertembak dan menatap tajam ke tirai hitam itu. Sebuah tangan terulur dari tirai hitam dan menariknya ke samping. Dengan senyum feminin, seorang pemuda tampan perlahan berjalan keluar. Itu memang dia. Mengamati pemuda dengan sosok tinggi dan lurus, Ao Tuo dan yang lainnya sejenak kosong. Mereka bertukar pandang dengan Qiemir sebelum menghela nafas dan segera menggelengkan kepala. Murid yang diajar oleh Gu He memang memiliki beberapa keterampilan. Liu Ling melangkah keluar dari balik tirai hitam. Setelah itu, dia berhenti di tengah aula dan tersenyum pada Qiemir dan yang lainnya di peron tinggi. Dia kemudian membungkuk dengan elegan dengan cara yang sangat sopan. Tidak lama setelah Liu Ling keluar, sosok halus dengan cepat melompat keluar dari balik tirai hitam. Ketika dia melihat Liu Ling yang sudah berdiri di tengah aula, kekecewaan segera muncul di wajahnya yang cantik. Dia perlahan berjalan ke tengah aula dan membunyikan klakson ketika dia berkata, Kakak Liu, saya tidak menyangka Anda akan begitu cepat. Hehe, putri kecil, kamu juga tidak lambat. Liu Ling tersenyum dan berkata, meskipun kamu lebih cepat dariku, ramuan obatmu mungkin tidak semurni milikku. Putri kecil dengan lembut mendengus dan berkata sambil melambaikan tinjunya yang seputih salju. Liu Ling mengangguk dan tersenyum tanpa berbicara. 2 hingga 3 menit setelah putri kecil keluar, tirai hitam yang tenang segera dibuka satu demi satu, seolah-olah reaksi berantai telah terjadi. Banyak sosok manusia keluar dari dalam mereka dan akhirnya berdiri di aula. 13 orang pertama yang keluar dari tirai hitam semuanya memiliki lencana alkemis tingkat 3 di dada mereka. Jelas, dalam hal pemurnian, mereka jauh melampaui alkemis tingkat 2 itu. Setelah 13 orang ini muncul, tirai hitam berhenti bergerak. Hanya 10 menit kemudian ada orang-orang yang keluar satu demi satu dari balik tirai hitam. Semua orang ini, tanpa kecuali, adalah alkemis tingkat 2. Ketika alkemis tingkat 2 yang keluar melihat 13 alkemis tingkat 3 yang berdiri dengan dada membusung dan kepala terangkat tinggi di tengah aula, mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Segera, mereka tampak agak sedih ketika mereka berdiri di belakang. Jelas, setelah tes awal ini, mereka secara kasar mengetahui jarak mereka dari pesaing unggulan ini. Saat tirai hitam berulang kali bergerak, pasir di jam pasir mengalir ke titik di mana itu akan menjadi kosong. Namun, alis Ao Tuo rapat-rapat. Ini karena sampai sekarang, Xiao Yan belum muncul. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Jangan bilang bahwa dia belum menyelesaikan penyempurnaan.
Mustahil. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia tidak bisa mengejar pesaing teratas seperti Liu Ling, dia tidak boleh ketinggalan sejauh itu. Tangan Ao Tuo memegang sandaran tangan saat dia bergumam agak cemas di dalam hatinya. Ah, di satu sisi, Kie Mier melihat teman lamanya yang cemas dan hanya bisa menghela nafas. Dia menepuk punggung temannya untuk menghibur. Berdiri di tempat pertama di antara kerumunan, wajah Liu Ling membawa senyum tipis saat dia melihat sekeliling aula. Ketika dia tidak melihat sosok Xiao Yan, tawa dingin dan ejekan segera melonjak dari bagian dalam matanya. Seiring berjalannya waktu, aula besar yang kosong sekali lagi terisi. Namun, semua orang tetap diam. Banyak tatapan secara spontan berhenti di tirai hitam tempat Xiao Yan masuk. Pada saat ini, dari semua pesaing, hanya Xiao Yan yang belum keluar. Pasir di jam pasir terciprat ke bawah. Alis Ao Tuo menyatu hingga hampir membentuk garis. Hei, kakak Liu, apakah itu temanmu? Penampilannya sangat buruk. Melihat ekspresi aneh Ao Tuo di platform tinggi, putri kecil menoleh dan tertawa pelan kepada Liu Ling. Haha, putri kecil bercanda. Aku dan dia baru beberapa kali bertemu. Kami jauh dari apa yang dianggap sebagai teman. Liu Ling tertawa lembut. Itu benar. Dengan kemampuan dan kebanggaan Anda, tampaknya Anda tidak pernah berteman dengan mereka yang tidak memiliki potensi apapun. Putri kecil tersenyum. Kata-katanya sangat tajam. Berasal dari keluarga kekaisaran di mana orang-orang bersekongkol dan bertarung satu sama lain, dia berpikir bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat dia perlakukan dengan serius yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai teman. Seorang alkemis tingkat 2 biasa tidak memiliki kemampuan baginya untuk menurunkan dirinya sendiri. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya sekali lagi melirik tirai hitam yang masih belum sempat. Dengan tawa mengejek, dia akhirnya berhenti memperhatikan dan mengalihkan pandangannya. Di platform tinggi, pasir di dalam jam pasir sudah benar-benar jatuh. Karena itu, Kie Mier menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa pesaing yang direkomendasikan oleh Ao Tuo sangat tidak kompeten sehingga dia benar-benar gagal lulus tes awal. Dia menghela nafas, berdiri, ingin mengumumkan bahwa penyempurnaan telah berakhir. Ao Tuo di samping juga merasakan tindakan Kie Mier. Ekspresinya menjadi sedikit pahit tetapi dia tidak memiliki metode untuk menghentikannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Baiklah semuanya. Saya akan mengumumkan bahwa waktunya. Maaf saya terlambat. Saat Kie Mier hendak mengumumkan akhir dari penyempurnaan, sebuah suara tenang tiba-tiba keluar dari balik tirai hitam itu. Segera, sosok hitam menarik tirai hitam dan perlahan berjalan keluar dengan wajah tenang. Dia melihat wajah tertegun yang dikenakan Kie Mier dan membungkuk sedikit. Mendengar suara tenang ini, Ao Tuo tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia menatap tajam pada Xiao Yan yang tampak agak terburu-buru saat dia berjalan keluar dari balik tirai hitam. Namun, batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Cek-cek, aku tidak menyangka dia bisa terburu-buru keluar. Selama waktu terakhir ini, betapa beruntung. Tapi bahan obat yang terburu-buru sepertinya tidak terlalu bagus. Putri kecil memperhatikan Xiao Yan yang baru saja keluar dengan penuh minat dan dengan lembut berkata. Dia akan tersingkir jika dia tidak bagus. Itu sesuatu yang sangat umum. Pertemuan besar itu hampir tidak ada apa-apanya, tetapi tidak kekurangan pesaing. Liu Ling menyipitkan matanya saat dia melirik Xiao Yan dan tertawa tipis. Berdiri di platform tinggi, Kie Mier menatap Xiao Yan yang akhirnya muncul. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan memperhatikan Ao Tuo yang menghela nafas lega. Dalam hatinya, dia diam-diam berkata, meskipun dia berhasil terburu-buru, tetapi melihat bahwa dia hampir tidak berhasil, kemungkinan hasilnya tidak akan terlalu ideal. Sayang sekali, Ao Tuo yang malang. Memutar kepalanya, Kie Mier menepuk kepalanya dan menarik kembali semua tatapan aneh yang menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut terbatuk sebelum berkata dengan suara yang dalam, karena semua orang telah keluar tepat waktu, maka kita akan mulai mempersiapkan bagian tes selanjutnya. Seperti yang dia katakan, Kie Mier mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangkat kain hitam yang terletak di peron. Seketika, dia mengungkapkan mesin presisi yang memiliki cahaya yang berkedip-kedip. Ini adalah alat pengukur kemurnian yang dibuat oleh beberapa pandai besi terkenal yang disewa oleh asosiasi alkemis kita. Itu dapat secara akurat menguji kemurnian bahan-bahan yang telah Anda haluskan. Kie Mier menggosok mesin hitam gelap itu,
menunjuk ke sebuah alur dan berkata, ini adalah tempat bagimu untuk meletakkan bahan-bahan yang akan diukur. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke layar. Beberapa karakter berulang kali berkedip di atasnya. Tempat ini akan mengungkapkan tingkat kemurnian. Ini dari 10 poin. 10 poin adalah yang tertinggi, sedangkan 1 poin adalah yang terendah. Anda membutuhkan 4 poin untuk lolos. Baik, sekarang, kalian semua akan memasukkan daun spiritual besi hitam yang telah kamu sempurnakan ke dalamnya. Ingat, sebelum Anda memasukkannya, akan lebih baik jika Anda memberitahu kami berapa kali Anda memperbaikinya. Setiap kali bahan obat disuling, kesulitan melakukannya akan menjadi beberapa kali lebih sulit daripada yang terakhir kali. Misalnya, bahkan dengan kekuatan KMIR, dia paling-paling bisa memperbaiki daun spiritual besi hitam ini berulang kali selama 10 kali. Jika dia melakukan lebih dari itu, dia akan menyia-nyiakan usahanya tanpa mendapatkan manfaat apapun. Mari kita mulai. KMIR bertepuk tangan dengan lembut. Kelompok alkemis tingkat 4 berdiri dari kursi mereka dan datang ke depan instrumen ujian. Mereka tampak agak penasaran saat menunggu pengumuman hasilnya. Saat kata-kata KMIR jatuh, semua orang di aula saling melirik. Akhirnya, seorang alkemis tingkat 3 yang berada di dekat bagian depan antrian berjalan maju dan mengeluarkan botol giok yang menyimpan daun spiritual besi hitam dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam alur. Dia menghadap KMIR dan yang lainnya di atas dan berkata dengan hormat, Wakil Ketua Tuan, dengan kemampuan saya hanya bisa memperbaiki daun spiritual besi hitam 3 kali. KMIR sedikit mengangguk. Mampu melakukan 3 penyempurnaan efektif pada daun spiritual besi hitam, dapat dianggap sebagai hasil yang tidak buruk. Menurut perkiraannya, kemurnian yang dicapai oleh pemurnian pemuda ini seharusnya sekitar 5 poin. Seperti yang diharapkan KMIR, setelah mesin berkedip beberapa kali, monitor segera menampilkan 5 besar. 5 poin. Anda lulus ujian. Selamat. Melihat kata merah darah, KMIR mengangguk dan tertawa. Selanjutnya, 4 poin. Lulus. Seorang alkemis tingkat 2 didorong ke depan dan dengan cepat menyiapkan segalanya. Sesaat kemudian, kata 4 yang muncul di monitor membuatnya bersukacita saat dia menghembuskan napas. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan pindah ke satu sisi. Selanjutnya, 5 poin, lulus. Selanjutnya, 3 poin, gagal. Setelah beberapa orang yang lewat, akhirnya ada alkemis tingkat 2 yang tidak beruntung yang mundur dengan ekspresi kalah. Saat waktu ujian berlalu, Liu Ling akhirnya bergerak dengan santai ke sisi mesin ujian di bawah fokus semua orang. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam alur. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dan tersenyum pada KMIR. Saya memiliki kemampuan yang terbatas. Saya hanya bisa memperbaikinya 6 kali. Petik 2. Begitu kata-kata Liu Ling keluar dari mulutnya, semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Saat itu mereka sedang gempar. Tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi juga KMIR dan yang lainnya mau tak mau bertukar tatapan heran. Mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 5 kali setidaknya akan membutuhkan kemampuan alkemis tingkat 3 tingkat puncak. TL, alkemis tingkat 3 tingkat puncak, tingkat tertinggi dalam tingkat 3. Jika seseorang maju lebih jauh, seseorang akan mencapai tingkat 4. KMIR dengan lembut menghela nafas. Pandangannya beralih ke monitor. Di sana, cahaya itu berkedip selama beberapa waktu sebelum 7 besar perlahan muncul. 7 poin. Selamat, kau telah lulus. KMIR menghembuskan napas dengan lembut sambil tersenyum dan berkata. Liu Ling tersenyum dan memindahkan tubuhnya yang tinggi ke satu sisi. Sesekali, tatapannya akan melayang ke arah orang terjauh di belakang tempat Xiao Yan beristirahat dengan mata tertutup. Dengan klimaks yang diciptakan oleh Liu Ling, sisanya yang mengikuti di belakang tidak diragukan lagi tampak sangat biasa. Orang-orang yang hanya mampu memperbaikinya 2 atau 3 kali datang satu demi satu. Mereka tidak dapat menghubungkan ke jantung KMIR dan yang lainnya. Kebosanan itu berlanjut hingga giliran putri kecil yang akhirnya terpecahkan. Wanita muda yang cukup muda ini sebenarnya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 5 kali. Namun, karena beberapa masalah sebagai akibat dari kurangnya pengalamannya, nilai yang diperolehnya lebih buruk daripada Liu Ling sebesar 0,5 poin. Setelah putri kecil,
Ada beberapa pesaing unggulan dengan kemampuan yang cukup bagus dan masing-masing berhasil meraih 6 poin. Namun, ketika orang-orang ini dibandingkan dengan Liu Ling, mereka pasti bernasib sedikit lebih buruk. Melihat situasi ini, orang dengan hasil terbaik pasti adalah Liu Ling. Saat para kandidat melewati satu demi satu, bagian tengah aula besar sekali lagi mulai berangsur-angsur menjadi kosong. Sesaat kemudian, hanya Xiao Yan yang dibiarkan berdiri sendirian di tengah. Yan Xiao, giliranmu, melihat Xiao Yan, yang matanya terpejam seolah sedang tidur, Qmir tanpa daya membuka mulutnya dan mempercepatnya. Mendengar suara desakan itu, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan malas mengamati sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti pada Liu Ling yang tersenyum sambil menatapnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, dia melemparkan pandangan menghibur ke arah wajah Ao Tuo yang cemas. Xiao Yan menaiki beberapa anak tangga dengan langkah lebar sebelum berhenti di sisi mesin pemeriksaan. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi bubuk halus dari daun spiritual besi hitam. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke dalam alur di bawah Qmir dan tatapan tak bisa berkata-kata lainnya. Orang kecil, berapa kali Anda memperbaiki bahan ini? Melihat Xiao Yan, yang menundukkan kepalanya, tidak berniat membuka mulutnya untuk berbicara, Qmir hanya bisa mengambil inisiatif untuk bertanya. Berapa kali? Xiao Yan sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian berkata dengan tidak yakin, sepertinya, 8 kali. Kesunyian. Aula besar menjadi senyap kematian pada saat ini. Huff. Orang bodoh. Apakah dia berpikir bahwa kata-kata seperti itu dapat dilaporkan secara acak? Sama-sama tercekik oleh kata-kata Xiao Yan ini, putri kecil akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa seorang alkemis tingkat 2 akan benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali. Namun, sebelum senyum dingin di wajah cantik putri kecil benar-benar hilang, senyum itu tiba-tiba menegang pada saat berikutnya. Ini karena 9 besar berwarna merah terang perlahan muncul di monitor mesin pemeriksaan. 9 poin. Saat mereka melihat angka besar berwarna merah cerah, Qmir tiba-tiba merasa bahwa hatinya langsung menyusut dengan kencang. Bab 294, Keheningan Akhir. Keheningan seperti kematian. Aula yang awalnya hidup dalam sekejap menjadi benar-benar sunyi. Cahaya merah terang yang berkedip-kedip pada mesin pemeriksaan melintas di wajah semua orang, mencetak kebodohan yang lucu. Ao Tuo melihat monitor yang berkedip-kedip dengan ekspresi terkejut. Hatinya, yang merasa sedikit tidak berdaya pada penampilan Xiao Yan sebelumnya tampaknya telah mengalami perubahan drastis. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam selama 8 kali adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa alkemis yang baru saja memasuki tingkat 4. Harus diketahui bahwa dengan kemampuan mengendalikan api Ao Tuo, dia hanya bisa memperbaiki bahan 9 kali. TL, puncak tingkat 3 tanda hubung lebih besar dari mulai tingkat 4 sama dengan lompatan besar seperti Dousi ke Dadousi. Namun, Xiao Yan sebenarnya bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Dia takut bakat pelatihan ini hanya bisa menggunakan satu kata untuk dijelaskan, mengerikan. Ao Tuo tidak pernah meremehkan bakat Xiao Yan untuk memurnikan pil. Namun, kinerja Xiao Yan masih membuatnya mengerti bahwa penghargaannya yang tinggi terhadap Xiao Yan masih rendah. Tampaknya orang ini sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti tes alkemis tingkat 3. Ah, dia menyembunyikannya sangat dalam, menyebabkan diriku yang dulu sangat khawatir, gumam Ao Tuo dalam hatinya. Dia menatap wajah tenang pemuda di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di dalam aula besar, suasana hening bertahan lama sebelum akhirnya dan secara bertahap mereda. Banyak tatapan berbeda yang mengandung rasa hormat, rasa ingin tahu, iri hati, berulang kali ditembakkan ke punggung kurus itu. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menunjukkan jenis mata yang mereka gunakan saat Xiao Yan masuk beberapa waktu lalu. Putri kecil menggigit bibir merahnya sementara kejutan di matanya perlahan ditarik. Tatapannya menyapu Xiao Yan. Ketika dia mengingat sikapnya dari sebelumnya, beberapa ketidakberdayaan dan kemarahan melintas di matanya. Orang ini dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuat orang memandang rendah dirinya. Apakah dia seorang masokis? Tentu saja, dengan kemampuan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini, putri kecil secara alami hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia jelas mengerti bahwa dengan sikapnya sebelumnya,
dia pasti menyebabkan Xiao Yan merasa tidak suka padanya di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak memilih untuk segera melangkah maju untuk meminta maaf dan menjilat. Meskipun Xiao Yan mungkin merupakan pesaing unggulan yang memiliki kekuatan, itu tidak cukup baginya, sebagai putri kecil dari keluarga kekaisaran, untuk dengan rendah hati mencoba berteman dengannya. Orang yang luar biasa menyebabkan putri kecil merasa sedikit pahit di hatinya. Sementara putri kecil diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri, wajah tampan Liu Ling di sisinya berganti-ganti antara gelap dan jernih. Matanya menatap skor berwarna merah yang berkedip-kedip. Melihat tingkah lakunya, tampaknya ia sangat meragukan keaslian mesin pemeriksa itu. 9 poin. Surga, itu lebih tinggi darinya dengan 2 poin penuh. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Liu Ling yang sombong. Semua orang di aula memiliki ekspresi berbeda di bawah hasil yang mengejutkan ini dan mereka semua sangat tertarik sekarang. Kiemir terbatuk pelan dan membangunkan semua orang dari keadaan membosankan mereka. Matanya memberikan tampilan yang rumit saat dia menatap pemuda dengan penampilan biasa. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku sudah sangat tua. Aku hampir, tapi teman muda Yan Xiao menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Dengan kemampuanmu ini, lencana tingkat 2 di dadamu agak tidak sebanding dengan statusmu. Setelah tingkat Xiao Yan yang agak menakutkan ini, cara Kiemir biasa memanggilnya juga mulai mengalami beberapa perubahan. Terlepas dari kekuatan sebenarnya Xiao Yan, hanya tampilan penyempurnaan bahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang alkemis biasa. Terlebih lagi, usia dan potensi Xiao Yan saat ini adalah alasan sebenarnya bagi Kiemir untuk benar-benar memandangnya dengan serius. Pada sekitar usia 20, ia mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali. Kemungkinan bahkan Gu He saat itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan, yang paling penting, kekuatan seperti apa yang dimiliki guru di belakang Xiao Yan jika dia bisa mengajar siswa yang luar biasa seperti itu. Jelas merasakan beberapa perubahan sikap samar dalam nada pihak lain, Xiao Yan dengan tenang tersenyum. Wakil ketua pasti bercanda, saya hanya sedikit pandai mengendalikan api. Yang lain tidak layak disebut. Petik 2. Setelah tes yang mengejutkan seluruh tempat ini, Kiemir secara alami tidak akan lagi percaya kata-kata seperti itu dari Xiao Yan. Dia tersenyum setuju, hanya berpikir bahwa Xiao Yan hanya mencoba untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Ao tua, kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kiemir menoleh dan menepuk bahu Ao Tuo yang telah pulih dari keterkejutannya saat dia berkata sambil tersenyum. Ini juga jauh melebihi ekspektasi saya. Saya tidak berharap bahwa hanya dalam 1 tahun, anak kecil ini telah meningkat ke tahap seperti itu. Saat itu, ketika dia mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2 di asosiasiku, dia sangat jauh dari dirinya yang sekarang. Kecepatan peningkatan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Meskipun Ao Tuo merasa sangat baik karena tatapan iri di sekelilingnya, dia masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Lupakan, mari kita tidak repot-repot tentang ini sekarang. Kami harus terlebih dahulu mengumumkan hasil tes. Ao Tuo menggosok janggut putihnya. Dia melihat wajah tenang Xiao Yan dan tidak terus terjerat oleh masalah ini. Sebaliknya, dia menyuarakan pengingat. Apakah kita masih perlu mengumumkannya? Nilai Yan Xiao adalah yang terbaik. Liu Ling berada di urutan kedua, diikuti oleh Yuer. Selain yang tidak memenuhi syarat, sisanya dapat dianggap lulus. Kiemir tersenyum, langsung berbalik menghadap Xiao Yan dan para pesaingnya. Dia berkata dengan serius, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang telah lulus ujian internal asosiasi. Besok adalah saat ujian dimulai. Kalian semua harus jelas bahwa dalam pertemuan besar seperti itu, akan ada beberapa alkemis luar biasa dari negara lain selain alkemis dari negara kita yang berpartisipasi. Demikian pula, kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk menekan mereka. Jika tidak, jika para alkemis dari negara lain akan mengambil juara kompetisi besar kekaisaran kita. Ya, ditempatkan dengan topi besar yang membawa kehormatan bagi negara ini. Beberapa pemuda yang belum pernah melihat dunia langsung merasakan darah mereka mendidih. Respons tertib yang bersemangat bergema di seluruh aula. Dengan kedua tangan malas dimasukkan ke dalam lengan bajunya, Xiao Yan acuh tak acuh memperhatikan beberapa anak muda di sekitarnya yang emosinya melonjak. Selain Liu Ling dan beberapa lainnya,
sebagian besar alkemis memiliki tingkat kemerahan yang bervariasi di wajah mereka. Sudut mata Xiao Yan melirik wajah Liu Ling yang agak suram. Sudut mulutnya terangkat. Jelas, orang ini masih menyimpan dendam karena kalah darinya dalam ujian. Jari Xiao Yan secara acak menjentikkan lengan bajunya. Pidato penuh gairah Kiemier ini tidak memiliki efek sedikit pun pada Xiao Yan. Meskipun usianya saat ini seharusnya ketika orang muda sangat sembrono, tampaknya sangat sulit untuk menemukan hal seperti itu pada Xiao Yan. Jika bukan karena dia memiliki minat pada hadiah untuk tempat juara, kemungkinan Xiao Yan tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan besar seperti itu. Berbicara kasar, itu bukan urusannya apakah itu pesaing dari negara lain atau kekaisaran ini menjadi juara. Berdiri di platform tinggi, Kiemier perlahan menyapu para pesaing di bawah yang antusiasmenya melonjak. Ketika tatapannya dialihkan ke Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Seketika matanya terpejam. Nilai yang dia lekatkan pada Xiao Yan di dalam hatinya juga menjadi jauh lebih besar. Anak kecil ini benar-benar tidak sederhana. Jika seseorang yang jauh lebih tua yang memiliki sikap tenang seperti itu, Kiemier tidak akan merasakan sesuatu yang tidak pantas. Namun, seseorang yang berusia sekitar 20 tahun seharusnya berada pada tahap di mana seseorang adalah seorang pemuda yang sangat arogan dan tidak terkendali. Namun, Xiao Yan memiliki kekuatan mental seperti orang tua yang telah lama mengalami urusan duniawi. Ini tidak bisa membantu, tetapi menyebabkan orang memperlakukannya dengan penuh perhatian. Dari cara Kiemier melihatnya, Xiao Yan sudah memiliki beberapa kemampuan dan karakternya sudah jauh melebihi persyaratan dasar. Dia sudah memenuhi dua syarat terpenting untuk menjadi orang yang kuat. Dia tumbuh lebih kuat hanya masalah waktu. Begitu saya kembali, saya pasti harus membiarkan Ao Tuo memberitahu kami lebih banyak tentang latar belakang Yan Xiao. Jika semuanya dilakukan dengan tepat, anak kecil ini mungkin adalah Raja Pil Gu He yang lain. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk melampaui dia. Kiemier bergumam pelan di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memiliki potensi ini, kita pasti tidak boleh membiarkan bakat seperti itu jatuh ke dalam Misty Cloud Sect atau tangan kekuatan lainnya kali ini. Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, Kiemier tidak lagi menunda-nunda. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum ketika dia berkata kepada semua orang, "Haha, baiklah. Tes sudah berakhir. Semuanya silakan pergi. Ingat waktu mulainya Grand Meeting besok. Jangan terlambat karena apapun." Mendengar ini, semua orang di aula menghadapi kelompok tetua asosiasi di platform tinggi. Mereka membungkuk sebelum berhamburan. Tuan Yan Xiao. Saya tidak berharap bahwa Anda akan menyembunyikan keterampilan Anda dengan sangat baik. Liu Ling sangat mengagumimu. Sama seperti Xiao Yan ingin mengikuti kerumunan manusia yang besar untuk meninggalkan aula, tawa menyebabkan dia merajut alisnya sedikit dan menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Ling yang tersenyum dan berkata dengan lemah, "Aku hanya beruntung. Tidak ada persembunyian keterampilan." Petik 2. Tuan Yan Xiao masih bersikap rendah hati. Aku pikir kamu seharusnya menggunakan api surgawi selama ujian, kan? Liu Ling tertawa. Meskipun kebenaran ada di depannya, dia masih tidak cukup percaya bahwa Xiao Yan sepenuhnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hasil seperti itu. Mengingat masalah tentang api surgawi, saat itu, dia menjadi jauh lebih lega. Dari cara dia melihatnya, Xiao Yan seharusnya menggunakan api surgawi selama tes ini untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika sudah seperti ini, dia seharusnya hampir sama dengan Xiao Yan jika dia menggunakan kartu tersembunyinya. Ketika seseorang yang selalu disebut jenius sepanjang waktu tiba-tiba bertemu dengan seseorang dengan usia yang sama yang sebenarnya jauh melampaui dia akan menemukan banyak alasan berbeda untuk memasang fasad bahwa orang baru ini benar-benar sama seperti orang lain. Ini semua untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari orang lain. Xiao Yan melirik pemuda tampan yang secara alami diberkati dengan ketampanan. Dia secara alami tahu arti yang terkandung dalam kata-kata orang lain. Segera, dia tersenyum dengan cara yang agak mengejek saat dia berkata dengan lembut, "Tuan Liu Ling. Perlakukan saja apapun yang Anda katakan sebagai benar. Saya tidak punya pendapat." Petik 2. Xiao Yan tidak punya niat untuk berdebat dengan Liu Ling. Ini karena dia pikir ini sangat konyol. Karena pihak lain bersedia mempercayai imajinasi liarnya sendiri, dia akan membiarkannya begitu saja. Kebenaran terakhir akan memberinya beberapa tamparan keras yang keras.
Mengatakan apapun padanya sekarang hanya akan membuatnya berpikir bahwa Xiao Yan sedang berakting. Karena begitu, apa lagi yang bisa Xiao Yan katakan? Setelah mengucapkan kalimat itu, sudut mulut Xiao Yan berisi senyum mengejek saat dia langsung berjalan keluar dari pintu di bawah tatapan dingin Liu Ling. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan Liu Ling. Dengan tatapan dingin, Liu Ling menatap punggung Xiao Yan yang menghilang. Dia mengerucutkan bibirnya menjadi garis tipis. Mengepalkan tinjunya, dia dengan lembut dan dingin tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Kompetisi di Grand Meeting tidak hanya menguji bagaimana memurnikan bahan-bahannya. Tunggu sampai Grand Meeting. Saya akan memberitahu Anda bahwa selain api surgawi, segala sesuatu tentang Anda pada dasarnya tidak berharga. Bab 295, Kuda Hitam. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari tempat uji coba, Ao Tuo menyusulnya dari belakang dan berjalan berdampingan dengan Xiao Yan. Sesekali, Ao Tuo memiringkan kepalanya dan melirik pemuda berwajah tenang yang sedang tersenyum. Tatapannya agak aneh. Kenapa kau terus menatapku? Setelah berjalan agak jauh, Xiao Yan tidak bisa menahan tatapan Ao Tuo. Akhirnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya. Keke, aku hanya mencoba mencari tahu berapa banyak hal yang kamu, anak kecil, sembunyikan. Kamu benar-benar bisa membuat semua orang terkejut, kata Ao Tuo sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan penampilanmu yang begitu menarik kali ini, kupikir orang tua itu, Kim Yer, pasti akan datang kepadaku untuk menanyakan tentang latar belakangmu segera. Meskipun dia tidak tahu kemampuanmu yang sebenarnya, hanya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam, 8 kali ketika kamu baru berusia sekitar 20 tahun adalah sesuatu yang bisa dihitung dengan satu tangan sejak asosiasi didirikan, kata Ao Tuo. Aku tahu. Saat Xiao Yan perlahan berjalan, dia menganggukkan kepalanya. Selama pemurnian, daun spiritual besi hitam, dia juga telah mempertimbangkan semua ini. Namun, rapat besar akan segera dimulai. Mengungkapkan kemampuannya adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk secara sengaja tampil buruk di sini. Meskipun menjaga profil rendah itu baik, jika itu berlebihan, penghinaan dan tatapan mengejek benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa terjerat dan tidak berdaya. Aku harus menyusahkan Grandmaster Ao Tuo untuk membantuku merahasiakan apapun yang berhubungan dengan identitasku. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, karena beberapa masalah, jika identitasku terungkap, sangat mungkin aku tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Karena itu, saya ingin Grandmaster mencoba yang terbaik untuk membantu saya. Petik 2. Mendengar konsekuensi serius yang disebutkan Xiao Yan, Ao Tuo bingung. Dia segera merajut alisnya erat-erat. Jika Xiao Yan menarik diri dari kompetisi, itu akan mengakibatkan asosiasi alkemis kota batu hitam kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ancaman ini memiliki bobot yang sangat signifikan terhadap Ao Tuo yang tidak memiliki kontribusi besar sejak dia menduduki posisinya. Ao Tuo mengerutkan kening dengan erat dan merenung untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda merahasiakannya. Adalah baik bahwa informasi anggota belum diserahkan. Aku masih bisa mengubahnya. Keke, terima kasih banyak, Grandmaster Ao Tuo. Mendengar kata-katanya, Xiao Yan menghela nafas lega dan menjawab sambil tersenyum. Tidak ada pilihan. Saya tidak ingin pesaing yang sulit saya temukan untuk melarikan diri. Ao Tuo berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tawa Frank yang jelas tiba-tiba terdengar di depan mereka. Hei, Ao Tua. Bagaimana itu? Apakah ujiannya sudah berakhir? Bagaimana yang dilakukan si kecil? Saat ini, Xiao Yan dan Ao Tuo sudah berjalan keluar dari koridor. Karena ini adalah persimpangan, arus manusia di sini cukup signifikan. Ketika mereka mendengar tawa Frank, ada cukup banyak orang penasaran yang segera memperlambat langkah mereka dan melemparkan pandangan mereka ke Xiao Yan, yang sedang berjalan bersama dengan Ao Tuo. Karena tes sebelumnya adalah tes internal, para alkemis ini tidak mengetahui hasil pasti dari kompetisi tersebut. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang yang dapat mengikuti tes internal itu sebagian besar adalah pesaing unggulan dalam Grand Meeting ini dan kemampuan mereka luar biasa. Mendengar tawa itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Frank yang sedang berjalan sambil tersenyum.
Mengikuti di sampingnya adalah Sue Mei yang tampak sedingin es, yang mengenakan gaun berwarna perak dan Ling Fei. Saat ini, tatapan mereka sedikit penasaran karena mereka juga menembak mereka ke arah Xiao Yan. Jelas, mereka sangat ingin tahu seperti apa hasil yang bisa diperoleh Xiao Yan pada ujian tingkat ini. Tidak apa-apa, saya baru saja berhasil melewati. Melihat 3 orang yang telah tiba di depannya, Xiao Yan tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Ao Tuo di samping memutar matanya. Jika hasil seperti ini dianggap lumayan, maka bukankah orang lain akan gagal? Haha, kamu lulus. Bagus. Saya awalnya masih sedikit khawatir. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal bukanlah orang biasa. Frank berkata sambil tersenyum lagi. Hei kau, kali ini, Anda mewakili kota batu hitam kami. Meskipun saya tidak berharap Anda melampaui para jenius di sekitar level Liu Ling, Anda setidaknya harus masuk 10 besar untuk tes internal semacam ini agar Anda mendapatkan kemungkinan mencapai hasil yang baik di pertemuan besar. Cukup lumayan tidak memadai, gumam Ling Fei. Jelas, dia pikir lumayan yang disebutkan Xiao Yan akan menjadi jenis yang nyaris tidak memenuhi nilai yang dibutuhkan untuk lulus. Liu Ling mungkin jenius, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid Raja Pil. Apalagi dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan Xiao. Setelah menerima hasil seperti itu sudah cukup bagus. Paling tidak, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tampaknya karena Xiao Yan membantu mengucapkan kata-kata baik atas namanya tentang masalah api bunga persik. Terakhir kali, Sue Mei melirik Ling Fei dan berkata dengan lemah, saya tahu bahwa Anda pahlawan memuja Liu Ling, tapi Yan Xiao adalah seseorang dari pihak kita. Jika dia kalah, reputasi Black Rock City kita akan menurun. Saya hanya mengatakan ini karena dia adalah perwakilan dari kota batu hitam kami, dan tidak banyak bicara tentang dia, apa hubungannya ini dengan Liu Ling. Ling Fei berkata dengan kesal. Oh, baiklah. Kalian berdua harus tenang. Melihat sepasang musuh ini, Ao Tuo tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia menghadap Frank dan berkata sambil menyeringai, ketika kamu mendengar apa yang terjadi, kamu mungkin akan terkejut sampai rahangmu jatuh. Oh, apa yang terjadi? Frank tercengang saat dia bertanya dengan ragu. Ao Tuo diam-diam tersenyum. Dia akan membuka mulutnya ketika keributan terjadi di koridor di belakangnya. Mereka berbalik untuk melihat. Ternyata keributan tersebut disebabkan oleh para peserta ujian yang berturut-turut keluar. 2 orang yang berada tepat di depan secara kebetulan adalah putri kecil dan Liu Ling yang agak murung. Apakah itu Liu Ling? Murid Pilking Grandmaster Gu He. Kehadirannya memang luar biasa. Dia adalah alkemis tingkat 3 di usia yang begitu muda. Ah, dia benar-benar membuat orang. Saya pikir orang dengan hasil tes terbaik pasti adalah dia. Dia memang memiliki guru yang sangat baik, tidak ada gunanya iri karenanya. Mengamati sekelompok orang yang telah berjalan keluar dari koridor, orang-orang di sekitarnya segera mulai terlibat dalam percakapan pribadi mereka. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Liu Ling, yang sedang berjalan mendekat. Dia tersenyum. Berjalan keluar dari koridor dengan wajah muram, Liu Ling melihat punggung yang familiar dengan satu pandangan. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Seketika, emosi di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah senyum feminin itu. Tuan Yan Xiao selamat. Liu Ling berjalan ke depan. Dia pertama-tama membungkuk dan menyapa Ao Tuo dan Frank sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan, dengan senyum terpampang di wajahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya beruntung. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak nyaman bagi saya untuk berbicara lagi. Tuan Yan Xiao, mari kita bertemu di Grand Meeting besok. Liu Ling jelas sedang tidak ingin mengobrol sekarang. Setelah dia menyapa mereka, dia mengangkat kakinya dan dengan cepat bergerak melewati kelompok Xiao Yan. Setelah itu, dia melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Yan Xiao, setelah mengikuti Liu Ling dan mengambil beberapa langkah ke depan, putri kecil tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, ada pertemuan malam ini di mana banyak alkemis akan hadir, kamu. Hehe, maafkan aku. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini dan saya khawatir saya tidak akan punya waktu. Xiao Yan sedikit tercengang pada cabang zaitun yang putri kecil tiba-tiba mengulurkan ke arahnya. Dia segera mengerti alasan yang sebenarnya,
menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Penolakan Xiao Yan tidak melampaui harapan putri kecil. Bibirnya bergerak sedikit. Setelah menatap Xiao Yan sejenak, dia akhirnya berkata, sambil tersenyum lagi, karena seperti ini, maka aku tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Yan Xiao membutuhkan bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya. Selamat tinggal. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya sambil menatap putri kecil yang perlahan menghilang dari ujung pandangannya. Dia mengingat sikapnya terhadapnya sebelum ujian dan melihat situasinya lagi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata dalam hatinya, dia memang orang dari keluarga kekaisaran. Di matanya, perbedaan antara seseorang yang berguna dan seseorang yang tidak benar-benar membuat perbedaan besar dalam perawatan. Setelah melihat Liu Ling menghilang, Ling Fei, yang masih memiliki bintang di pupilnya, akhirnya berbalik. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan ragu, benarkah? Kenapa dia baru saja memberi selamat padamu? Tidak apa. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa menang atas Liu Ling adalah sesuatu yang sangat hebat. Meskipun dia adalah murid Gu He, tetapi bagi Xiao Yan, yang pernah berani memperlakukan Gu He dan Ratu Medusa sebagai ikan dan mutiara saat dia bertindak sebagai nelayan, ketenaran kecil ini tidak membuatnya merasa kagum sedikitpun. TL, manfaatkan pertarungan Gu He dan Ratu Medusa untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya, aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan. Saya akan pamit dulu. Mari kita bertemu lagi di Grand Meeting besok. Tanpa memberi Ling Fei kesempatan untuk terus bertanya lebih jauh, Xiao Yan tersenyum pada Ao Tuo dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan cepat berjalan keluar dari asosiasi. Tes internal barusan adalah untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam. Melihat Xiao Yan bergegas kembali, Ao Tuo menyentuh janggut putihnya dan tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian. Menyempurnakan daun spiritual besi hitam. Itu tampaknya cukup sulit. Benda itu hampir merupakan bahan yang paling sulit di antara bahan-bahan kelas menengah untuk disempurnakan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya paling banyak bisa memperbaikinya 8 atau 9 kali. Mendengar kata-katanya, Frank terkejut ketika dia menoleh dan menjawab. Haha, itu benar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghadap ke tempat Liu Ling menghilang dan membelai dagunya. Rekan kecil itu memperbaikinya 6 kali. 6 kali. Mendengar kata-kata Ao Tuo, wajah Frank langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, sungguh luar biasa. Pada usia seperti itu, dia benar-benar mampu mencapai banyak penyempurnaan. Dia benar-benar layak menjadi murid Gu He. Benda itu, sepertinya aku hanya bisa memperbaiki 2 kali. Ling Fei hampir sama denganku. Bakat Liu Ling itu benar-benar luar biasa. Sue Mei di samping menghela nafas dengan lembut saat dia berkata, hihi. Itu wajar saja. Orang yang paling menonjol di antara para alkemis generasi muda Kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi tidak lain adalah dia. Ling Fei tersenyum dan berkata. Melihat sikapnya, ternyata dia benar-benar dipuja Liu Ling. Itu belum tentu benar. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata marah Ling Fei menatapnya, dia berkata sambil tersenyum, meskipun Liu Ling sangat luar biasa, Yan Xiao tidak lebih buruk dibandingkan dengan dia. Dalam ujian barusan, Liu Ling memperbaiki 6 kali sementara Yan Xiao melakukannya 8 kali. Kata-kata Ao Tuo ini tidak diragukan lagi seperti petir, menyebabkan ekspresi Frank langsung menegang. 8 kali. Itu adalah tingkat yang membutuhkan alkemis tingkat 4 untuk mencapainya. Namun Xiao Yan, sebagai alkemis tingkat 2, sebenarnya mampu mencapai ini. Bagaimana ini mungkin? Tiak, guru, Anda bercandakan. Ling Fei pulih dari keterkejutannya saat dia dengan canggung berkata. Dia mengalami kesulitan besar untuk percaya bahwa Xiao Yan sebenarnya jauh lebih kuat dari Liu Ling. Di satu sisi, Sue Mei juga melebarkan bibir merahnya. Ekspresi dinginnya saat ini agak terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang begitu menarik. Ao Tuo, apakah yang kamu katakan itu benar? Fu Lan menatap Ao Tuo dengan saksama. Wajahnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Semakin menonjol kinerja Xiao Yan, semakin besar manfaat bagi cabang Black Rock City. Anak kecil ini menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Tiba-tiba, saya mulai mengantisipasi Grand Meeting kali ini. Ao Tuo tersenyum saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang. Dia berkata, selama pertemuan besar ini,
Yan Xiao mungkin menjadi kuda hitam terbesar.